Amin Rais sebaiknya jadi guru bangsa, ditulis oleh panjathadiseword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Belum lama ini Amin Rais tampil baru, bukan setelan jas atau batik yang baru, namun opininya tentang kasus terbunuhnya 6 laskar ormas terlarang pada akhir tahun lalu. Sebagaimana kita tahu, ke-6 orang itu sedang dalam tugas mengawal junjungannya, Rizik Syihab, ke suatu tujuan, katanya dalam rangka menghadiri acara sholat subuh di kediaman sanak famili. Rizik saat itu sedang dalam pemantauan aparat karena sudah dipanggil pihak yang berwajib terkait beberapa kasus pelanggaran. Dia dicurigai hendak melarikan diri lagi, maka aparat terus memantau ketika iringan kendaraan yang membawa beliau dan rombongan melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Namun aparat dihalangi oleh kendaraan pengawal Rizik, bahkan terjadi insiden yang membuat aparat kepolisian melakukan tindakan sesuai prosedur, ditembak atau menembak. Maka ketika aparat negara itu diserang oleh laskar, tak ada pilihan lain selain membela diri, mengakibatkan 6 orang tewas terkena tembakan. Kasus ini ramai sebab banyak pihak yang ingin mengais-ngais peluang, apakah itu berupa simpati dari masa Rizik Syihab ataupun itu peluang politik. Sebab Rizik adalah sosok yang memiliki banyak pengikut fanatik yang mau melakukan apa saja demi idolanya tersebut. Bahkan menghormati baliho Rizik pun rela. Amin Rais merupakan salah satu pembela militan laskar yang tewas itu. Sejak peristiwa itu hampir setiap hari mantan ketua PAN ini bersuara, mengecam pemerintah Jokowi, menuduh aparat yang telah melakukan pelanggaran HAM berskala berat. Dia bahkan membentuk tim guna mengusut dugaan pelanggaran HAM berat itu. Bahkan Amin Rais dan timnya merasa perlu mendatangi Presiden Jokowi di istana, mengingatkan tentang pentingnya mengusut secara tuntas dan jujur kasus itu. Sebab apabila tidak, maka neraka jahanamlah yang akan menjadi bagian kita. Banyak orang menduga kepedulian Amin Rais terhadap 6 laskar itu adalah dalam upaya mendulang simpati para pengikut Rizik Syihab yang jumlahnya sampai jutaan itu. Soalnya Amin sedang membentuk sebuah partai baru. Andai kata sebagian besar masa Rizik yang selalu rajin berdemo di Monas memilih Partai Umat, peluang untuk tampil di Senayan tentu terbuka lebar, bukan? Itu mungkin yang ada di benak Amin Rais CS di balik semangatnya membela kematian laskar yang padahal mungkin sudah dilupakan banyak orang, termasuk para pentolan ormas termaksud. Namun arah angin seperti berubah secara drastis. Belum lama ini Amin Rais mengemukakan bahwa aparat negara, Polri dan TNI tidak terlibat dalam kasus tewasnya 6 laskar tersebut. Seperti diperkirakan, statement ini tidak disukai oleh kubu Rizik sebab mereka tetap kekeh dengan keyakinan bahwa aparat keamanan negara itu bersalah dan harus bertanggung jawab. Gara-gara pendapat Amin Rais terbaru itu, saat ini dikabarkan relasi antara Amin Rais dan kubu Rizik Syihab jadi memanas. Kita pun heran atas perubahan yang diperlihatkan oleh Amin Rais, sehingga timbul pertanyaan, ada apa dengan Amin Rais? Apakah dia sudah sadar bahwa selama ini dia keliru, berada di tempat yang salah? Dengan usianya yang kini sepuh, mestinya tidak ada lagi yang harus dikejar oleh Amin Rais. Mau jadi presiden sangat sulit, di samping faktor usia, zaman pun sudah jauh berubah. Ketika sekarang bikin partai pun khalayak banyak yang bertanya-tanya untuk apa, belum tentu pula nanti lolos verifikasi. Amin Rais mestinya sadar bahwa memusuhi pemerintah Jokowi bukan sesuatu hal yang menguntungkan buatnya. Sebaliknya, kita pun kerap bertanya-tanya apa gerangan kesalahan Jokowi terhadap Amin Rais sehingga sebegitu bencinya pada pemerintah. Amin Rais bukan Rizal Ramli yang disepak dari kabinet karena tidak becus bekerja, pun bukan Rocky Gerung yang berangan-angan jadi menteri jika sosok yang dia dukung kelak menjadi presiden. Bahkan Prabowo Subianto yang selama 2 pilpres dibela habis-habisan oleh Amin Rais justru merapat ke barisan Jokowi. Mestinya Amin Rais memusuhi Prabowo bukan Jokowi, sebab boleh dikatakan bahwa Prabowo mengkhianati perjuangannya selama 10 tahun, bukan? Andai kata Amin Rais menempatkan diri di jajaran pemerintah saat ini, akan lebih banyak yang menghargai, sebab ciri khas pendukung pemerintah Jokowi adalah bersikap tulus dan ikhlas dan mudah memaafkan. Sangat beda dengan mantan simpatisan capres yang gagal dulu, yang gemar menyimpan dendam, memaki, memfitnah, sebar hoax dan sebagainya. Contoh kecil ketika Fadlizon mengumumkan dirinya positif COVID-19, simpatisan Jokowi umumnya mendoakan dan mengharapkan kesembuhan bagi Zon. Sementara ketika Abu Janda sempat dirawat karena COVID-19, para kadrun bersorak-sorai menghamburkan komen-komen ucapan syukur dan doa yang tidak baik. Heran juga, orang selalu bangga mengaku beragama, namun kok suka mendoakan yang buruk-buruk menimpa orang lain yang tidak seagama.
aliran. Apa karena ketularan imam besar? Maka Amin Rais harus keluar dari lingkaran semacam itu, merapat saja ke barisan pendukung pemerintah. Atau kalau merasa berat, lebih baik memposisikan diri sebagai netral. Atau kalau masih memungkinkan, cobalah memberikan masukan, saran atau nasihat yang bernas dan positif untuk pemerintah. Jangan seperti kaum Demokrat yang menyarankan Jokowi minta nasihat ke junjungan mereka. Nasihat apa? Soal menghadapi Covid yang tidak ada di zamannya. Akan lebih baik jika aktor dadakan Hollywood itu sowan ke istana, memberikan pendapat atau ide yang bermutu jika memang lagi ada di benaknya. Saran yang sama berlaku untuk Amin Rais. Apabila dia melakukan hal seperti itu, maka dia akan dikenang sebagai guru bangsa. Bagaimana menurut Anda? Panas, elit kadrun Amin Rais dan Rizik berseteru, Partai Umat terancam guram. Ditulis oleh Ferry Badli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Pasca Prabowo kalah di Pilpres 2019 lalu, serangan yang dilancarkan oleh Amin Rais kepada Jokowi sudah sedikit berkurang. Ia sekarang malah sibuk ngurusin partainya yang baru, yakni Partai Umat, yang mana partai itu akan menjadi kendaraannya untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Kalau dulu, saat ia masih menjadi pendukung Prabowo, kritik Amin kepada Jokowi sudah bukan merupakan kritik biasa lagi, tapi sudah mengarah ke ujaran kebencian. Ia pernah mengatakan mantan wali kota Solo itu bebek lumpuh. Kemudian Jokowi juga pernah dikatakannya seperti Joseph Estrada, mantan presiden Filipina yang gagal, yang terpilih jadi presiden karena kepopulerannya. Padahal kalau dilihat dari rekam jejaknya, Jokowi tentu tidak seperti aktor yang akrab dipanggil Erap itu. Sebelumnya pres ia sudah teruji jadi wali kota dan gubernur. Dan Jokowi terkenal juga bukan karena main sinetron atau film, tapi karena kebijakannya. Seperti berhasil mengubah kota Solo menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik, serta berhasil merelokasi PKL tanpa kekerasan, termasuk juga program Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang saat ini begitu populer di masyarakat. Itu merupakan program Jokowi saat masih menjadi gubernur DKI dulu. Artinya, ia memang sudah teruji dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping itu, tentu masih banyak lagi yang ia lakukan yang secara tidak langsung membantah pernyataan Amin Rais tersebut, termasuk juga serangan Wan Amin yang paling ngeri-ngeri sedap. Ia pernah mengatakan parpol pengusung Jokowi adalah parpol setan, padahal di sana ada parpol Islam seperti PKB, P3, dan PBB. Begitupun PAN pernah kok mendukung Jokowi berkoalisi dengan pemerintah meskipun hanya sementara. Pertanyaannya, apakah PAN juga partai setan? Kalau juga partai setan berarti Amin Rais adalah mbahnya setan dong, karena dia yang turut mendirikan partai itu. Nah, kalau sekarang Amin lagi sibuk dengan partai umatnya, seperti apa perkembangan partai itu? Menurut hemat penulis sih biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang stagnan, karena di tempat penulis sendiri saja partai ini lagi nyari ketua DPD kabupaten dan sampai sekarang belum ketemu. Itu artinya apa? Peminatnya nyaris tidak ada. Jadi ketua DPD saja orang nggak mau, bagaimana mau punya banyak pemilih? Sebenarnya partai ini mau mengais ceruk suara kelompok 212 yang konon katanya berjumlah 7 juta jiwa itu, seperti yang disampaikan oleh loyalis Amin Rais, Agung Mozin, bahwa logo Partai Umat senapas dengan semangat perjuangan Rizik. Bahkan peluncuran logo itu pun dilakukan bersamaan dengan kepulangan Rizik ke tanah air. Maka oleh sebab itu Partai Umat menyambut kedatangan Rizik dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur yang diwujudkan dengan peluncuran simbol partai yang sinkron dan senapas dengan perjuangan HRS, yaitu melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, ujar Mozin kala itu 9 November 2020. Amin juga menemui Rizik pasca ia tiba di tanah air, yang tidak lain tidak bukan dengan harapan Bang Thoyib yang baru pulang dari pelarian itu bisa masuk Partai Umat. Karena kalau bukan dari kelompok kadrun, Partai Umat tidak akan punya basis massa loh. Kelompok Muhammadiyah sudah cenderung ke PAN, NU jelas merupakan basis massa P3 dan PKB. Kelompok Liko dan lembaga dakwah kampus sudah menjadi milik PKS. Jadi bisa dibilang jika tidak ada dukungan dari kelompok 212, Partai Umat hanya butiran debu. Namun sepertinya harapan Amin untuk menjadikan PA212 sebagai alat politiknya itu sirna sudah. Pasalnya, baru-baru ini ia berseteru dengan Rizik. Hal ini berawal dari temuan Amin Rais dan kawan-kawan terkait penembakan laskar FPI oleh aparat kepolisian beberapa waktu yang lalu.
bahwa menurut Amin berdasarkan fakta yang ada, yang sumber informasinya berasal dari sumber primer, tidak ada pelanggaran HAM berat terkait peristiwa itu. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat, baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, alhamdulillah, tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali. Ujar Amin membantah tuduhan yang selama ini dilancarkan oleh kaum kadrun bahwa penembakan terhadap 6 laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM berat. Tidak pelak Rizik pun langsung berang dengan pernyataan Wan Amin tersebut. Ia mengatakan pernyataan politisi senior itu sangat blunder dan Rizik menolaknya dengan keras. Bahkan Rizik juga menuding pernyataan Amin itu dapat merugikan laskar FPI yang tertembak mati, serta sebaliknya menguntungkan pemerintah dan aparat kepolisian. Terakhir Rizik tetap ngotot dengan praduganya sendiri bahwa penembakan terhadap laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI, Polri, dan BIN. Sekarang tinggal menunggu lagi saja kapan Amin akan melancarkan serangan balik kepada mantan teman dekat Firza Husein itu. Dan bisa saja nanti dia juga mengatakan Rizik adalah bebek lumpuh karena memang saat ini lagi lumpuh di dalam penjara. Dengan demikian, perseteruan antar elit kadrun ini tentunya akan semakin seru ke depannya untuk ditonton. Bagaimana menurut Anda?